warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Mauliza Ashari. Saya berasal dari Universitas Riau, Fakultas Keguruan dan Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan materi mengenai pembelajaran IPA. Sebelumnya, teman-teman pasti sudah mengetahui apa itu IPA. Sedikit saya ulas kembali. IPA adalah ilmu pengetahuan yang rasional dan objektif yang mempelajari tentang alam beserta isinya, yang termasuk peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalamnya, yang tersusun secara sistematis dan diperoleh melalui proses penemuan. Dalam IPA terdapat komponen utama, yaitu ada 3: proses ilmiah, produk ilmiah, dan sikap ilmiah. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu dari komponen utama IPA, yaitu proses ilmiah. Dalam pembelajaran IPA, terdapat sebuah pendekatan keterampilan proses. Pendekatan proses atau keterampilan proses merupakan salah satu pendekatan yang berorientasi pada peserta didik. Nah, adapun pengertian dari proses dan keterampilan. Yang pertama adalah pengertian proses. Proses adalah perangkat keterampilan kompleks yang digunakan oleh para ilmuwan dalam melakukan penelitian ilmiah. Sedangkan pengertian keterampilan adalah kemampuan menggunakan pikiran dan perbuatan secara efisien dan objektif untuk mencapai suatu hasil tertentu. Jadi, pendekatan keterampilan proses itu adalah sebuah pendekatan yang menekankan pada pembentukan keterampilan memperoleh pengetahuan yang kemudian mengkomunikasikan pemerolehannya. Tahukah teman-teman apa itu keterampilan proses IPA atau proses ilmiah? Mari kita cari tahu. IPA dikatakan sebagai proses karena IPA merupakan sejumlah keterampilan untuk mengkaji fenomena alam dengan cara-cara tertentu untuk memperoleh ilmu dan pengembangan ilmu itu selanjutnya. Dalam keterampilan proses IPA, terdapat komponen-komponennya yang terdiri dari 9. Yang pertama yaitu observasi, yang kedua klasifikasi, yang ketiga komunikasi, yang keempat prediksi, yang kelima hipotesis, yang keenam mengukur, yang ketujuh merencanakan dan melaksanakan penelitian, yang kedelapan menyimpulkan, dan yang terakhir, yang kesembilan adalah aplikasi. Mari kita bahas satu persatu dari komponen keterampilan proses IPA. Apa yang kamu lihat dari benda berikut ini? Mari kita amati bunga kamboja berikut ini. Dapat kita lihat bunga ini memiliki warna
hasilnya warnanya sedikit pekat, lalu memiliki 1, 2, 3, 4, 5 kelopak, lalu di dalamnya juga terdapat benang sari. Bunga kamboja ini memiliki bentuk seperti bunga trompet. Komponen yang pertama adalah keterampilan mengobservasi. Keterampilan mengobservasi menurut Esler tahun 1984 adalah keterampilan yang dikembangkan dengan menggunakan semua indera yang kita miliki untuk mengidentifikasi dan memberikan nama sifat-sifat dari objek-objek atau kejadian-kejadian. Jadi, observasi itu kita mengamati objek atau benda atau peristiwa sesungguhnya dengan menggunakan banyak panca indera, seperti mata untuk melihat, hidung untuk mencium, bau, lidah untuk merasakan. Dalam mengamati atau mengobservasi dapat dilihat dari beberapa segi, mulai dari pengukuran, jumlah, warna, bentuk, bau, dan lainnya. Observasi itu kita mengumpulkan data menggunakan panca indera. Komponen yang kedua yaitu keterampilan mengklasifikasi. Menurut Abbrus-Cato, mengklasifikasi merupakan proses yang digunakan para ilmuwan untuk menentukan golongan benda-benda atau kegiatan-kegiatan. Bersumber dari Nasution 2007 1.15. Jadi, klasifikasi itu pengelompokan berdasarkan persamaan dan perbedaan sifat atau ciri-ciri dari suatu objek atau peristiwa yang kita amati atau yang kita teliti. Selanjutnya, mari kita kelompokkan di antara bunga-bunga berikut ini. Berdasarkan yang kita lihat, bunga kamboja ini memiliki perbedaan dengan bunga kertas yang ada di sini. Jadi, mari kita kelompokkan sesuai dengan persamaan ciri-ciri. Bunga kertas berwarna putih, berwarna merah fanta, berwarna ungu, dan berwarna oranye merupakan satu kelompok. Komponen yang ketiga adalah keterampilan mengkomunikasikan. Menurut Abbrus-Cato, mengkomunikasikan adalah menyampaikan hasil pengamatan yang berhasil dikumpulkan atau menyampaikan hasil penyelidikan. Bersumber dari Nasution 2007 1.14. Jadi, komunikasi itu juga dapat berupa bentuk gambar, grafik, diagram, tabel, dan lainnya. Komunikasi itu kita mendeskripsikan objek yang diamati seperti ukuran, bentuk, cara gerak, dan lainnya dari objek yang kita amati. Komunikasi dapat disebut juga sebagai menyajikan atau menyampaikan data dan informasi dalam bentuk lisan dan tulisan. Komponen yang keempat adalah prediksi. Menurut Abbrus-Cato, prediksi adalah meramal secara
khusus tentang apa yang akan terjadi pada observasi yang akan datang, bersumber dari Nasution 2007 1.55. Jadi, prediksi itu kita memperkirakan atau membuat ramalan setelah melakukan pengamatan sebelum adanya hasil dari percobaan. Prediksi itu kita memperkirakan apa yang terjadi berdasarkan kecenderungan atau pola hubungan yang terdapat pada data yang telah diperoleh. Komponen yang kelima adalah hipotesis. Hipotesis itu adalah dugaan atau anggapan dasar atau jawaban sementara. Hipotesis itu adalah suatu pernyataan berupa dugaan sementara tentang kenyataan-kenyataan yang ada di dalam melalui perkiraan. Nah, ternyata sebagian orang masih bingung membedakan antara prediksi dan hipotesis. Lalu, apa sih perbedaannya? Jadi, teman-teman, prediksi itu sudah melakukan percobaan atau pengamatan. Prediksi itu ramalan sebelum adanya hasil. Sedangkan hipotesis belum melakukan percobaan atau pengamatan. Hipotesis itu adalah anggapan dasar. Jadi, kalau prediksi itu sudah melakukan dan hipotesis itu belum melakukan. Selanjutnya, komponen yang keenam adalah mengukur. Mengukur itu membandingkan sesuatu atau sesuatu besaran yang diukur. Dalam mengukur, menggunakan alat dalam suatu penyelidikan atau percobaan. Contoh alat untuk mengukur adalah jam, penggaris, dan lainnya. Selanjutnya, mari kita coba ukur berapa panjang dari satu helai daun mangga ini. Ternyata, satu helai daun ini memiliki panjang kurang lebih 16 cm. Komponen yang ketujuh adalah merencanakan dan melaksanakan penelitian. Dalam merencanakan dan melaksanakan penelitian, kita perlu menentukan beberapa aspek atau hal, seperti alat atau bahan, apa yang diamati, diukur dan ditulis, lalu menentukan cara dan langkah kerja, dan menentukan cara mengolah data. Selanjutnya, komponen yang kedelapan yaitu menyimpulkan. Menyimpulkan itu adalah penjelasan berdasarkan penelitian atau percobaan yang telah dilakukan sebelumnya sehingga mendapatkan sebuah kesimpulan dari percobaan. Terakhir, komponennya adalah aplikasi. Aplikasi dalam keterampilan proses IPA ini yaitu berupa produk atau hasil yang didapatkan dari penelitian atau percobaan yang telah kita lakukan. Baiklah teman-teman, untuk keterampilan proses IPA pada kali ini saya akan memakai objek tanaman putri malu sebagai bahan percobaannya. Dapat kita lihat tanaman atau tumbuhan putri malu terdapat di sekitar rumah kita. Contohnya di semak belukar yang ada di sekitar rumah kita. Dapat kita lihat ini merupakan tanaman atau tumbuhan putri malu. Baiklah teman-teman, mari kita lihat tanaman putri malu sebagai objek pada penelitian kali ini.
dapat kita lihat tanaman putri malu ini memiliki warna pada batang yaitu kecoklatan dan juga warna hijau di ujungnya. Lalu memiliki daun yang berwarna hijau dan dapat kita lihat apabila mengenai suatu rangsangan, daunnya akan mengalami gerakan yaitu seismonasti, yaitu daunnya tersebut akan menguncupkan. Mari kita lihat kembali. Ternyata tanaman putri malu ini memiliki bunga di ujung tangkainya yang memiliki warna merah jambu. Tanaman ini memiliki akar, batang, bunga. Mari kita uji coba bagaimana reaksi apabila daun atau tumbuhan dari putri malu ini mengalami sentuhan. Kita coba ya. Ternyata apabila mengalami sentuhan, daun pada putri malu akan kuncup dan batangnya akan turun. Sebelum saya melakukan pengamatan, saya beranggapan bahwa apabila putri malu ini mengalami suatu goyangan, semisalnya terkena angin, maka akan langsung kuncup daunnya. Ternyata tidak, meskipun terkena angin, daunnya tetap bermekaran. Saat setelah saya melakukan pengamatan pada tanaman putri malu, yaitu saya menemukan tanaman ini kuncup, saya memperkirakan daun pada tanaman putri malu ini akan mekar kembali sekitar 5 menit lagi. Ketika saya mengukur tanaman putri malu, saya mendapatkan panjang dari batang besar tanaman putri malu dengan panjang kurang lebih 26 cm untuk batang besarnya. Lalu, untuk batang kecil atau tangkai tanpa daun memiliki panjang 3,5 cm. Dalam satu tangkai putri malu berukuran kurang lebih 8 cm dan terdiri dari 2 daun. Satu daun putri malu memiliki panjang 3,5 cm dan terdiri dari kurang lebih 18 helai daun. Dalam satu helai daun memiliki panjang kurang lebih 1 cm. Saya melakukan pengamatan terhadap tumbuhan putri malu, namun sebelumnya saya telah mencari informasi tentang tumbuhan putri malu tersebut, di mana letaknya, sehingga saya dapat mudah menemukannya. Dan ternyata di sekitar rumah saya dapat menemukan tanaman putri malu tersebut. Pada saat pengamatan, saya membawa handphone dan buku untuk mencatat dan mengabadikan kegiatan saya saat proses pengamatan. Ini adalah keadaan saat putri malu sebelum saya sentuh. Sesudah saya sentuh, daun putri malu akan kuncup dan turun atau menutup. Lalu, 5 menit kemudian, daunnya mulai bermekaran, dan setelah menunggu sekitar 8 menit, daun putri malu akan mekar kembali seperti semula.
Nah, dan yang terakhir kesimpulan. Berdasarkan hasil pengamatan yang telah kita lakukan, dapat saya simpulkan bahwa putri malu adalah tumbuhan yang tumbuh di semak belukar yang dapat kita temukan baik di sekitar rumah maupun di kebun. Tumbuhan putri malu ini memiliki ciri khas di mana apabila terkena suatu rangsangan seperti sentuhan atau angin, maka daunnya akan menguncup. Dan gerakan ini disebut dengan gerakan seismonasti. Tumbuhan putri malu ini memiliki akar, batang, daun, dan bunga. Tumbuhan putri malu ini apabila dikena sentuhan, maka daunnya akan menguncup dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mekar kembali sekitar 8 menit. Itulah kesimpulan yang saya dapatkan dari hasil pengamatan keterampilan proses terhadap tanaman putri malu. Baiklah teman-teman, sekian penyampaian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.